Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Analisis Kelengkapan Rekam Medis berdasarkan analisis kualitatif. Dengan anggota kelompok saya sendiri Anissa Nustarini dengan NIM 190205174 dan rekan saya Cindy Velasquez Pratama Putri dengan NIM 190205175, Linda Handayani dengan NIM 190205186, Prasetyo Hadi dengan NIM 190205195 dan Syafira Jihan Kamila dengan NIM 190205202. Langsung saja ke pembahasan pengertian rekam medis. Rekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit. Dalam Permenkes/Per/3/2008 tentang rekam medis disebutkan bahwa rekam medis terdiri dari catatan data pasien yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Kegunaan rekam medis itu ada 6 macam. Yang pertama ada administrasi, yang kedua itu ada hukum, yang ketiga itu ada keuangan, yang keempat itu ada penelitian, yang kelimanya itu ada pendidikan, yang keenam dokumentasi. Kelengkapan rekam medis. Rekam medis harus dibuat dan dilengkapi segera setelah pasien telah menerima pelayanan kesehatan. Hal ini juga sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit yang mengharuskan kelengkapan pengisian rekam medis kurang dari 24 jam setelah pelayanan harus mencapai 100%. Analisis dokumen rekam medis yaitu menggunakan analisis kualitatif adalah suatu review pengisian rekam medis yang berkaitan tentang konsisten isi rekam medis. Tujuan analisis kualitatif adalah demi terciptanya isi rekam medis yang terhindar dari masukan yang tidak taat asas atau konsisten maupun pelanggaran terhadap rekaman yang berdampak pada hasil yang tidak akurat dan tidak lengkap. Selanjutnya adalah komponen analisis kualitatif. Komponen analisis kualitatif ada 6. Yang pertama adalah review kelengkapan dan kekonsistenan pencatatan diagnosa. Yang kedua adalah review kekonsistenan pencatatan diagnosa. Yang ketiga adalah review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan. Yang keempat adalah review informed consent yang seharusnya ada. Yang kelima adalah review cara praktik pencatatan. Dan yang terakhir adalah review hal-hal berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Selanjutnya adalah review jurnal dan pembahasan. Jurnal yang pertama berjudul Analisis Kualitatif Dokumen Rekam Medis Rawat Inap pada Pasien Tuberkulosis Paru. Masalahnya adalah yang pertama, ketidaksesuaian kejelasan masalah dan kondisi atau diagnosis pasien yang tidak ada pada lembar resume medis. Yang kedua, dari hasil observasi didapatkan 3 dokumen rekam medis dari 30 dokumen rekam medis TB paru rawat inap yang belum sesuai untuk aspek masukan konsisten. Yang ketiga, dari hasil observasi didapatkan 19 dokumen rekam medis dari 30 dokumen rekam medis pasien TB paru rawat inap yang tidak sesuai dan tidak jelas alasan pelayanannya karena tidak ada tindakan medis. Dari hasil observasi didapatkan keseluruhan DRM pasien TB paru rawat inap yang tidak terisi dengan lengkap mengenai identitas pasien di lembar informan consent. Yang kelima, dari hasil observasi didapatkan 5 DRM dari 9 DRM pasien TB paru rawat inap yang tulisannya tidak dapat terbaca dengan jelas. Yang keenam, dari hasil observasi didapatkan 9 DRM dari 30 DRM pasien TB paru rawat inap yang tidak terisi secara lengkap mengenai informasi penanggung jawab.
Pembahasannya, dalam melakukan analisis kualitatif, dalam jurnal tersebut sudah sesuai dengan teori di mana sudah menggunakan acuan 6 komponen analisis kualitatif untuk melakukan suatu analisis dokumen rekam medis. 6 komponen analisis kualitatif tersebut antara lain review kelengkapan dan kekonsistenan pencatatan diagnosa, review kekonsistenan pencatatan diagnosa, review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan, review informan consent yang seharusnya ada, review cara atau praktik pencatatan, dan review hal-hal berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Judul jurnal yang kedua yaitu Analisa Kualitatif Kelengkapan Pengisian Rekam Medis di Rumah Sakit Dr. A. Dadi Djoko Dipo, Bandar Lampung tahun 2018. Terdapat masalah yaitu antara lain 1. Ketidaklengkapan dokumen rekam medis di unit IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Yang kedua, kurangnya tenaga rekam medis yang bukan berlatar belakang pendidikan D3 rekam medis di rumah sakit. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai di rumah sakit. Yang terakhir atau yang keempat, standar operasional prosedur belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya yaitu pembahasan pengontrolan rekam medis dengan statistik ketidaklengkapan, yaitu dengan mengelola data rekam medis yang tidak lengkap dan menyajikan angka ketidaklengkapan sehingga dapat dijadikan peringatan untuk memperbaiki pencatatan rekam medis yang lengkap. Statistik ketidaklengkapan dapat dihitung dengan cara incomplete dan delinquent medical record. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.